Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Berliana dari kelas 12 DPB 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Keraton Yogyakarta atau Keraton Ngayogyakarta. Keraton Yogyakarta atau Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas Keraton Yogyakarta adalah 14.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat banyak bangunan-bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal sultan dan keluarganya serta abdi dalam keraton. Keraton Yogyakarta berdiri pada 1755 sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti. Keraton Yogyakarta sebagai cikal bakal keberadaan permukiman warga di wilayah Yogyakarta, meninggalkan jejak-jejak sejarah yang masih dapat kita jumpai sampai saat ini. Kawasan ini merupakan living monument yang masih hidup dan juga memiliki luas. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya kawasan keraton sebagai salah satu kawasan cagar budaya di Yogyakarta berdasarkan SK Gubernur nomor 186 tahun 2011 meliputi wilayah dalam Benteng Buluwarti, Jeron Banteng, dan sebagian wilayah di Mantri Jeron, Mergasangan, Gondomanan, dan Ngampilan. Kemudian pada tahun 2017 terbit Peraturan Gubernur nomor 75 tahun 2017 yang menggabungkan kawasan cagar budaya Malioboro dan dalam Benteng Keraton atau Baluwarti menjadi salah satu kawasan yaitu kawasan cagar budaya keraton yang membujur dari Tugu sampai Panggung Krapyak. Keraton sebagai komplek kegiatan budaya dan tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono dan keluarganya. Tidak semua bagian keraton terbuka untuk umum. Bentuk bangunan terpengaruh model dari Eropa, Portugis, Belanda, dan Cina. Arsitektur keraton dirancang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sekaligus pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bangunan pokok dan desain dasar tata ruang dari keraton dan desain dasar lanskap Kota Tua Yogyakarta diselesaikan antara tahun 1755 sampai 1756. Jalan Malioboro dianggap sebagai sumbu filosofis yang menghubungkan Tugu dengan Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, garis filosofis tersebut terwujud dalam simpul-simpul berupa Panggung Krapyak Keraton Yogyakarta, Tugu Golong Giling yang melambangkan konsep sangkan paraning dumadi atau asal dan tujuan dari adanya hidup. Filosofi dari Panggung Krapyak menuju Keraton Yogyakarta menggambarkan perjalanan manusia sejak di dalam kandungan, lahir, beranjak dewasa, menikah, hingga memiliki anak atau sangkaning dumadi. Sedangkan filosofi jalan dari Tugu Golong Giling ke arah selatan menggambarkan perjalanan manusia ketika hendak menghadap Sang Khalik atau paraning dumadi, meninggalkan alam fana dunia menuju alam baka atau akhirat. Jadi di belakang ini adalah kurang lebih foto atau gambaran dari Keraton Yogyakarta. Dan di belakang ini juga ada peta-peta bangunan atau denah yang ada di dalam Keraton Yogyakarta. Nah, jadi Keraton Yogyakarta terdiri dari 3 bagian yang terdiri dari komplek depan keraton, komplek inti keraton, dan komplek belakang keraton. Komplek depan keraton terdiri dari Glajak Pangurakan atau gerbang utama, alun-alun ler, dan masjid gede. Kawasan komplek inti di Keraton Yogyakarta tersusun dari 7 rangkaian pelataran mulai dari alun-alun utara hingga alun-alun selatan, yaitu Pagelaran dan Sitinggi Lor, Kamandungan Lor, Sri Mangati Lor, Kedaton, Kamagangan, Kamandungan Kidul, dan Sitinggil Kidul. Sedangkan kompleks belakang keraton terdiri dari alun-alun kidul dan Pelengkung Nirbaya. Selain kawasan dalam keraton, kawasan keraton juga memiliki potensi situs bangunan dan tempat bersejarah yang memiliki keunikan pada setiap bangunannya. Beberapa di antaranya adalah Taman Sari dan Museum Sono Budoyo, benteng, dan kelengkapannya.
Kawasan Keraton dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan konsep tata ruang yang mengandung filosofi syarat akan makna. Oleh karena itu, kawasan keraton perlu dilestarikan keasliannya karena merupakan satu warisan budaya yang sangat bernilai, dan juga kawasan keraton memiliki banyak sejarah di baliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.